Kita mulai dengan soal pertama ya. Tolong diperhatikan. Ilustrasi kasusnya adalah seorang perempuan umur 19 tahun, G1P0A0, hamil 8 bulan, datang ke puskesmas dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis, penglihatan kabut, dan nyeri ulu hati. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 180/110, nadi 72 kali per menit, suhu 36,8, pernapasan 20 kali per menit, TFU-nya 26 cm, punggung kanan letak kepala belum masuk PAP, DJJ positif 142 kali per menit teratur. Teman-teman di sini harus melihat data subjektif ya, yang harus paling ditekankan apa? Di sini adalah pusing. Ternyata anamnesis mendalam adalah penglihatannya pun kabur dan nyeri ulu hati. Lalu lihat objektifnya yang mendukung apa? Tekanan darahnya tinggi, ya. Dan lainnya yang kita lihat apa? TFU-nya 26 cm. Normal atau tidak? Kalau kondisi yang lainnya masih batas normal. Pertanyaannya adalah penilaian resiko. Apakah penilaian resiko yang paling tepat pada bayi sesuai kasus tersebut? Jadi kalau melihat kasus ini, kita ilustrasikan ibu hamil dengan komplikasi apa, gitu ya. Nah, jawabannya ada pilihannya adalah IUGR, BBLR, ikterus, asfiksia, lahir prematur. Kira-kira apa? Kita bahas ya. Kalau melihat kasus di atas, kita tahu bahwa ini adalah ibu hamil, gitu ya. Dengan resiko apa? Ada resiko usianya baru 19 tahun. Hamilnya, hamil pertama. Ya, tekanan darahnya tinggi. Berarti diagnosanya adalah hipertensi dalam kehamilan. Kenapa kita tidak bilang preeklamsi? Karena tidak ada data penunjang pemeriksaan protein urin. Jadi kita tahu bahwa hipertensi dalam kehamilan adalah hipertensi yang terjadi ketika hipertensi pertama kali terdeteksi pada ibu yang diketahui normotensif. Jadi tensinya tidak normal. Ya, setelah kapan? 20 minggu. Pada kasus tadi adalah 8 bulan atau kurang lebih 32 minggu. Ya, proteinnya tidak terlihat. Selanjutnya resikonya tadi sudah tahu ya, dia preemie ya, umurnya 19 tahun. Yang lainnya tidak terlihat ya. Hal lainnya lagi apa yang dilihat adalah TFU. TFU yang normal pada usia 32 minggu adalah sekitar 30 sampai 34 cm. Ini 26 cm. Kira-kira apa ya? Seperti kita tahu bahwa hipertensi dalam kehamilan itu adalah tanda klinis yang diduga merupakan akibat vasospasm, ya, disfungsi endotel, pembuluh darah dan yang isep. Ya. Pada kehamilan normal kita tahu arteri spiral uteri invasif ke dalam tromboblas itu meningkatkan aliran darah ya atau pembuluh darah lancar untuk apa? Memenuhi hampers kebutuhan oksigen dan nutrisi pada janin. Tapi pada kasus HDK atau hipertensi dalam kehamilan justru ada gangguan aliran darah tidak lancar gitu ya, dan ini terjadi akhirnya gangguan terhadap plasenta. Nah, kalau seperti ini apa yang terjadi? Karena asupan nutrisi dan oksigen kurang ke bayi menyebabkan pertumbuhan janin dalam kandungan itu menjadi terhambat yang disebut dengan IUGR atau intrauterine growth restriction atau retardation. Ya, jadi itu adalah diasosiasikan bahwa pertumbuhan yang terhambat karena apa? Aliran darah yang kurang. Jadi teman-teman bisa jawab ya, apa faktor risiko yang bisa terlihat saat ini adalah A. Ya, kalau BBLR betul bisa terjadi komplikasi BBLR, tapi kan belum terjadi persalinan. Persalinan prematur kenapa tidak dipilih? Bisa terjadi risikonya, tapi kan tidak ada tanda-tanda untuk persalinan prematur. Lalu hal lain asfiksia bisa terjadi. Kita harus siap-siap ketika menolong persalinan dengan HDK. Komplikasinya bisa terjadi asfiksia. Ya, ikterus pada bayi-bayi dengan komplikasi hasil akhirnya bisa terjadi ikterus. Ikterus normal pada bayi yang normal, tetapi bisa jadi patologis pada ibu atau bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu dengan komplikasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, dan ini adalah sumbernya dari Cunika. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.